Bikin geger, media Malaysia mengklaim Vietnam mencontek timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Jadi kans yang besar buat pemain negara-negara Asia Tenggara sebetulnya ada di Indonesia, Vietnam, Malaysia untuk bisa lanjut ke fase berikutnya. Karena dengan sekarang adanya beberapa pemain keturunan, ya kita bisa melihat permainan dari timnas Indonesia tuh udah beda total. Jadi mereka juga membantu pemain-pemain lokal kita untuk bisa bermain mengandalkan intelijensia. Jadi main dengan visi. Di posisi manapun harus bermain dengan visi. Apalagi ada penambahan-penambahan dari STY bisa mengambil pemain-pemain yang grade A itu, yang sekarang dituntut. Ya, Erick Thohir mempercepat karena kan ini bekerja dengan waktu. Kalau mereka bisa ada 4-5 lagi tambah, top, tapi grade A yang bagus-bagus tentunya. Bukan asal ambil. Taruh di depan, karena kita kan di depan ini yang masih kurang ya. Pemain nomor 9 harus ada. Tambah lagi 1, gelandang bagus 1, sudah oke. Tambah lagi belakang 1, maka baik. 4 atau 5, ada kiper lagi 1. Syukur-syukur kalau Emil Audiro bisa datang. Wah, mantap. Dengan Emil akan dibawa Mister. Nah, kita akan tunggu nantinya. Ya, bagaimana pertarungan kita, terutama yang menarik yang saya bilang tadi, perjumpaan kita selalu dengan Vietnam. Ya, media Malaysia Makan Bola menyebut timnas Vietnam telah mengikuti langkah atau menyontek timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Mencontek yang dimaksud di sini adalah Vietnam menjadwalkan laga-laga berkelas dunia sebelum mengarungi 2 ajang di atas seperti halnya yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia sempat membuat gebrakan pada FIFA Matchday Juni 2023. Selain bersua tim peringkat 96 dunia Palestina, timnas Indonesia juga menantang juara Piala Dunia 2022 sekaligus penghuni posisi 1 dunia Argentina. Meski kalah dengan skor 0-2 dari Argentina, timnas Indonesia mendapatkan banyak pengalaman yang berharga. Modal ini dapat digunakan untuk mengarungi laga-laga keras di depan seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2023. Ternyata langkah yang tak jauh berbeda diambil oleh Vietnam. Di FIFA Matchday Oktober 2023, skuad asuhan Philippe Troussier ini menantang tim peringkat 28 dunia Korea Selatan. Ya, Korea Selatan dipilih oleh Vietnam karena skuad asuhan Jurgen Klinsmann ini memiliki gaya permainan mirip Jepang. Sekedar diketahui, Vietnam tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan juga timnas Indonesia. Vietnam mengikuti langkah Indonesia melawan raksasa Piala Dunia. Tulis Makan Bola dalam judul artikel yang mereka buat itu. Laga ini bisa membuat skuad asuhan Philippe Troussier ini membentuk pemahaman yang lebih baik sembari mengikuti jejak Indonesia yang menghadapi raksasa dunia. Indonesia sebelumnya menguji kekuatan juara dunia Argentina di mana mereka kalah 0-2. Lanjut Makan Bola. Timnas Indonesia dan Vietnam juga memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kedua negara tergabung di grup yang sama di Piala Asia nanti dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan catatan Indonesia harus lolos ke babak kedua. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Aaron Sutella, satu-satunya pemain diaspora yang bertahan di seleksi timnas Indonesia U17. Ya, Aaron Sutella menjadi satu-satunya pemain diaspora yang bertahan di seleksi timnas Indonesia U17. Dari 6 nama pemain diaspora, kebanyakan tersingkir dan dianggap tidak punya kualitas oleh pelatih Bima Sakti. Seperti yang sudah diketahui, Bima Sakti tengah menggelar pemusatan latihan dan seleksi untuk menentukan skuad timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2023. Sebanyak 34 pemain dipanggil untuk mengikuti kegiatan ini, termasuk 6 pemain diaspora. Adapun 6 pemain diaspora tersebut yakni Aaron Nathan Eng dari VC Nottingham Forest Liga U17, Syafan Kabil Horito dari St. Cugat FC Academy, Mahesa Ekayanto dari FC Dordrecht, Madrid Augusta dari AFC 34 Alkmaar, Aaron Sutilla dari Bullion Lions FC dan Welber Jardim dari Sao Paulo.
Sutela punya semangat dan kemampuan yang masih bisa ditingkatkan. Kita akan melihat bagaimana perkembangannya nanti. Kata Bima Sakti, usai latihan di kawasan GBK Senayan, Jakarta pada Kamis kemarin. Selain Sutela, Jardim juga masuk dalam daftar seleksi tersebut. Namun hingga saat ini dia belum bergabung dalam sesi pemusatan latihan yang telah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu. Diketahui bahwa Jardim baru akan bergabung dalam seleksi pada awal Agustus karena masih harus menyelesaikan komitmen bersama klubnya dan belum bisa datang ke Indonesia. Ini semua masih dalam tahap belum pasti ya. Ketika di Bali semuanya akan bersaing dan beberapa pemain diaspora yang sudah diumumkan oleh PSSI akan kami undang juga, ujarnya. Pemusatan latihan timnas Indonesia U17 akan dilanjutkan di Bali pada awal Agustus nanti dan di sana tim akan menjalani 2 laga uji coba untuk melawan FC Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18. Di informasi yang terakhir, ragukan kualitas Philippe Troussier, media luar prediksi Vietnam bakal diobok-obok oleh timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia bisa berani dengan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Sinteyong yang lebih dulu menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama yang dijadwalkan berlangsung dalam 2 leg pada tanggal 12 sampai 17 Oktober 2023. Jika berhasil mengalahkan Brunei Darussalam, maka timnas Indonesia akan maju ke babak kedua kualifikasi. Nantinya pemenang bakal masuk di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calon lawan timnas Indonesia pun juga sudah ditentukan. Drawing di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berisikan Irak, Vietnam, Filipina, dan juga pemenang laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Ya, meski dalam beberapa tahun terakhir sering unggul dari Indonesia, namun media Vietnam justru memprediksi timnas Vietnam bakal diobok-obok Mark Klok dan juga kawan-kawan. Menurut Sohad SVM yang dilansir dari Suara Joglo pada Jumat 28 Juli kemarin, timnas Indonesia bisa menimbulkan banyak kesulitan bagi Vietnam. Ya, kalau melihat lawan potensial di grup F, ya bisa dikatakan banyak Irak yang berada satu tingkat di atas Indonesia. Dengan tim Vietnam, penampilan mereka tidak terlalu impresif di bawah asuhan pelatih Philippe Troussier, kata media tersebut. Ya, timnas Indonesia saat ini juga dinilai sangat kuat dengan tambahan pemain naturalisasi dan ini adalah dasar bagi guru dan siswa Sinteyong menuju tujuan bersejarah untuk mencapai babak kualifikasi ketiga Piala Dunia. Jika meraih poin melawan Irak, maka kepercayaan diri timnas Indonesia akan meningkat saat bertemu dengan Vietnam. Kekuatan tim Indonesia di kualifikasi Piala Dunia akan semakin kuat karena peningkatan beberapa pemain naturalisasi seperti Sandy Wallace, Shani Patinama, dan yang lainnya, ujarnya. Dan menurut Sahadat VM, timnas Vietnam harus berhati-hati jika bergabung dengan grup dengan Indonesia di babak kualifikasi kedua Piala Dunia di samping tim Irak. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia kerap menimbulkan banyak kesulitan saat menghadapi tim Vietnam. Di Piala AFF 2022, Vietnam di bawah asuhan Park Hang-seo harus bekerja keras untuk mengalahkan Indonesia di babak semifinal setelah 2 pertandingan. Sedangkan di SEA Games 2023 belum lama ini, timnas Vietnam U22 asuhan pelatih Troussier kalah 2-3 dari timnas Indonesia, kemudian tim tersebut langsung menjadi juara.